Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, para pemirsa dan teman-teman dan sahabat, dan untuk kalian semuanya dimanapun Anda berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kami hormati. Alhamdulillah sobat, kita ucapkan kita jumpa lagi di channel kami Nono Variasi. Apa kabar untuk kalian semuanya, baik dari tokoh masyarakat, sahabat youtuber, sahabat beriman. Semoga kita semuanya diberikan sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak kekurangan dari segala suatu apa dan dimudahkan dari segala urusannya. Semoga kita semuanya diberikan sehat badan dan selalu sehat pikiran, ekonomi yang selalu membaik. Baiklah para pemirsa, sebelum kami menerangkan, saya ucapkan dulu untuk kalian semuanya yang sudah ada, yang selalu hadir, yang selalu setia menyimak ataupun menonton di konten-konten video kami. Saya ucapkan tiada kata yang indah selain saya mengucapkan kata terima kasih atas support dan dukungannya. Terima kasih atas like-nya, dan juga jangan lupa subscribe, tekan lonceng tombol notifikasinya biar tahu info media yang terbarunya video kami yang selanjutnya. Bila mana Anda menyukainya, silahkan share ke media sosial Anda. Dan juga saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah mengklik video ini. Untuk bangsa dan yang lainnya dan agama yang lainnya, saya ucapkan salam Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam rahayu, salam sehat, salam sejahtera, salam kedamaian untuk kita semuanya. Damai batin, damai pikiran, damai kehidupan kita. Semoga kita semuanya mampu menjalani di kehidupan ini, di jagat maya pada yang penuh dengan tipu daya nafsu ini. Semoga kita mampu menekan nafsu, melepas kesabaran. Baiklah para pemirsa, langsung saja kita bahas. Kalau kepanjangan intro akan ambiar bagikan sayur tanpa garam, membagikan bunga yang layu saat kemarau tiba, membagikan hujan tanpa panas, membagikan biduk cinta tak mencapai tujuan karena sekarang di tengah perjalanan. Karena lidah-lidah tak bertulang yang selalu memutar kata dan selalu bersilat lidah. Baiklah teman-teman dan sahabat, dan untuk kalian semuanya, pada kesempatan konten video kali ini, seperti biasa sobat, tema kami sesuai dengan isi judul konten video kami tentang proses pemasangan stiker atau skotlet yang kami pasang di motor Yamaha NMAX. Kami proses dan pasangnya full body dengan tema warnanya 2 perpaduan warna ataupun 2 kombinasi warna guys. Nah, di bagian bodi belakang kami pasang warna stiker ataupun warna skotletnya warnanya transparan dop. Dan juga untuk di bagian bodi tengahnya, di bagian samping injakan kaki tuh guys, warnanya kan hitam glossy alias hitam mengkilat. Nah, dipasang skotlet ataupun stikernya warnanya hitam lagi, tapi pakai yang stiker karbon guys, yang ada seninya biar klasik gitu, yang ada garis-garisnya, yang ada motifnya. Dan juga semua tema warna ini memiliki selera pribadi masing-masing. Ada yang natural polos, dan juga ada yang dikombinasi warna, dan juga ada yang diperbedakan. Lah teman-teman dan sahabat, dan untuk kalian semuanya, masalah keterangan masalah tema warna ini, kalau warnanya diperbedakan, otomatis kalau kita bawa motornya jarak jauh, pas ada razia otomatis kena guys, ataupun ada dampak dan lain dan sebagainya, pokoknya menanggung resiko guys. Yang jelas kami seorang pedagang sudah menjelaskannya kepada pembeli ataupun kepada pelanggannya, namun kata pelanggan saya sudah menanggung resiko sendiri. Jadi kami seorang pedagang ikutin apa kata pembeli guys. Yang jelas manfaat dan fungsinya dipasang stiker atau skotlet ini untuk menghindari goresan, dan juga menjaga warna catnya biar nggak cepat pudar, dan juga menjaga bodi motornya biar aman dan selalu tetap terjaga. Yang penting jarak dan tahan dan kekuatan lamanya kita usahakan 1 tahun lebih saja, paling lamanya 2 tahun. Jadi biar proses pencopotannya mudah, dan juga biar proses pembersihan lem ataupun bekas pelekatnya biar tidak makan waktu ataupun biar tidak kena dampak dan lain dan sebagainya. Lah teman-teman, kalau masalah rusak cat saya kira kagak, kalau cat bawaan dari dealer ataupun cat orinya, terkecuali cat asal aja guys, otomatis ke bawah kalau dicopot. Yang penting jarak dan tahan dan kekuatan lamanya kita usahakan jangan melebihi batas saja guys. Jadi biar proses pencopotannya tidak makan waktu ataupun biar mudah gitu. Dan juga cara untuk membersihkan bekas lem ataupun bekas pelekatnya, barangkali kalian bingung ataupun gimana caranya, cara untuk membersihkan bekas lemnya, tinggal bawa saja ke tukang stikernya guys, tinggal kasih aja uang rokok. Dan juga barangkali suatu saat nanti bosen ataupun mau dicopot,
Lah teman-teman, setelah itu silakan pasang ulang kembali juga boleh, dan juga tidak dipasang lagi juga nggak apa-apa. Yang jelas niat dan tujuan kita masing-masing. Baiklah para pemirsa dan teman-teman dan sahabat, dan untuk kalian semuanya, seperti biasa sobat, sebelum mau pasang stiker ataupun motornya mau dipasang skotlet, alangkah baiknya motornya cukup dicuci aja, tapi jangan dikasih kit guys, jadi biar proses pemasangan dan penempelannya tidak licin. Lah teman-teman, ini tema warnanya ini nggak rubah dari warna bawaan bodi motornya guys. Nah di bagian bodi belakang kan ini bodinya warnanya dope, dipasang warna stiker ataupun skotletnya pakainya transparan dope, jadi warnanya tetap seperti semula. Dan juga di bagian bodi samping juga, samping injakan kaki tuh guys, aslinya warnanya hitam glossy. Nah dipasangnya warna hitam lagi, tapi pelanggan dan pembeli saya minta biar ada seninya dikasih pasang yang stikernya karbon guys, yang ada garisnya ataupun yang ada coraknya. Yang penting warnanya hitam, jadi semuanya tidak rubah dari warna bawaannya guys. Yang jelas manfaat dan fungsinya untuk menghindari goresan dan juga merawat warna catnya biar nggak cepet pudar, dan juga menjaga bodi motornya biar aman dan selalu tetap terjaga. Jadi warnanya tetap seperti semula, cuman hanya untuk pelindung saja. Dan juga seperti biasa sobat, cara proses penempelan dan pemasangannya mempunyai cara dan trik masing-masing dan kepandaian kita masing-masing sobat. Ada yang dibongkarin dulu proses pemasangannya alias dilepasin ataupun dicopotin dulu bodi motornya, dan juga ada yang langsung proses pasang. Lah teman-teman, saya jelaskan, jadi tema dan topiknya kembali lagi tergantung konsumen, pembeli dan pelanggan saya guys. Kalau pelanggan sayanya mintanya buru-buru ngejar waktu, ya otomatis langsung proses pasang. Dan kalau pembeli dan pelanggannya ada waktu panjang ataupun siap nungguin guys, ya otomatis proses penempelannya dibongkarin alias dicopotin dulu teman-teman. Cuman bedanya kalau proses pemasangannya dilepasin dulu bodi motornya, ya otomatis dua pola dua kerjaan, cuman bedanya makan waktu sedikit gitu guys. Yang jelas gimana aja cara dan triknya, yang penting hasil akhirnya membaik, jangan sampai bener di sininya saja. Kalem saja, jangan buru-buru, yang penting hasilnya rapi guys. Jadi proses pemasangannya ini butuh kejelian, butuh ketelatenan, dan juga penuh dengan kesabaran. Dan juga masalah informasi harganya saya tidak bisa menyebutkan di media sosial ini karena takut ada kecemburuan sesama bendera ataupun takut kecemburuan sosial guys. Yang jelas masalah informasi harganya, beda kota beda daerah, beda tempat beda harga, tetapi harga tidak menjamin, yang penting proses pemasangan dan penempelannya yang rapi. Dan juga masalah informasi habis keseluruhan bahannya ini, kalau proses pemasangan di bagian bodi motor NMAX ini guys, antara patokan 7 meter paling banyaknya 8 meter. Jadi kembali lagi tergantung kepandaian yang masangnya guys, bisa kurang bahkan bisa lebih. Dan juga masalah informasi merek bahannya ini, ada yang biasa dan juga ada yang luar biasa sobat. Jadi kembali lagi tergantung kisaran budget dan pembiayaannya. Kalau pembiayaannya standar ya otomatis pakai bahan yang biasa. Kalau pembiayaannya lumayan mahal ya otomatis bahannya juga bagus teman-teman. Lah teman-teman dan sahabat, dan untuk kalian semuanya, kalau yang warna transparan ini sebenarnya proses pemasangannya agak akan rumit alias rawan sekali dan gampang-gampang susah guys. Nomor satu, tangannya harus benar-benar bersih. Kalau tangannya kotor itu nanti bekas debunya kelihatan di mata ataupun nampak kelihatan guys. Yang jelas seperti biasa sobat, sebelum mau proses penempelan, alangkah baiknya bodi motornya dibersihkan dulu, jangan sampai ada kotoran debu yang melekat ataupun butiran pasir yang menempel. Jadi harus benar-benar bersih dan steril. Dan juga seperti biasa sobat, cara proses penarikan dan penyurutannya harus benar-benar butuh keseimbangan, harus benar-benar maksimal guys. Jadi kalau asal aja nyerutnya itu guys, nantinya banyak bintik-bintiknya alias kelihatan garis-garisnya gitu, yang jelas bergaris gitu, kelihatannya kurang bersih gitu. Jadi kembali lagi tergantung cara penarikan sama penyerutannya guys. Jadi tergantung cara dan trik masing-masing, tergantung kepandaian tangannya masing-masing guys. Jadi kembali lagi tergantung skill kita gitu. Kalem saja, yang penting hasil akhirnya membaik dan rapi. Yang jelas kalian juga bisa, cuman bedanya belum biasa. Jika rajin berlatih maka kepahaman akan mudah diraih, bukan apa yang kita pelajari tapi apa yang belum kita ketahui. Soal uang kita belanjakan habis, soal ilmu keahlian semakin kita amalkan dan kita kerjakan, jadi uang dan tidak habis-habis. Jadi bukannya kami menggurui kalian, bukannya kami merasa pintar, di luar juga banyak orang yang lebih pintar, di atas gunung masih ada langit.
Kami berbagi tip atau keterangan apa adanya, semoga informasinya sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Dan juga barangkali ada salah kata pada penempatan isi konten video kali ini, saya mengucapkan mohon maaf seribu maaf. Maklum lidah-lidah tak bertulang yang selalu memutar kata dan selalu bersilat lidah. Maklum manusia tempatnya salah, alpa dan dosa, dan juga kami cuman hanya manusia yang lemah yang berdiri di atas tanah akan kembali di bawah tanah. Dan juga bagi yang sudah hadir menonton full dan sudah menyimak, bagi yang sudah pinter ataupun yang sudah cukup ilmunya, yang sudah mumpuni, jangan saling mencela sobat, karena profesi orang masing-masing. Kita semuanya bebas memilih jalan hidup yang kita sukai. Tuhan pun tidak memaksakan apa yang hambanya lakukan. Baik maupun jahat, lurus maupun sesat, semua akan kembali kepadaku juga. Jadi daripada kita mencela, kita senyumin saja sebagai sedekah dan dengarkan menjadi pendengar setia. Hati-hati dalam menjaga hati. Luka luar ada obatnya, luka hati itu susah sobat. Dalam pepatah menyatakan, kalau sudah ada kemudi, mudah untuk mengarahkannya. Kalau sudah mengenal diri, mudah untuk merubahnya. Uang bisa dicari dan hidayah susah diberi. Baiklah para pemirsa dan teman-teman dan sahabat, dan untuk kalian semuanya saya ucapkan mohon maaf. Ini asli proses penempelan dan pemasangannya full body, jadi barangkali videonya ada yang kepotong, saya ucapkan mohon maaf karena sengaja memperpendek durasi biar durasi videonya tidak panjang. Jadi barangkali informasinya kurang detail ataupun kurang panjang lebarnya, mungkin saya akan tayangkan lagi di video yang selanjutnya. Jadi saya ucapkan sekali lagi barangkali salah kata, saya ucapkan mohon maaf guys. Baiklah para pemirsa, informasi kami cukup sekian dulu, dan juga saya ucapkan sekali lagi barangkali ada salah kata, saya ucapkan minta maaf guys. Jadi kita nyimak keseruannya hasilnya gimana biar nggak penasaran. Selamat menonton dan selamat menyaksikan. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.